Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian semuanya untuk memberikan satu tutorial cara mengatasi critical structure corruption error blue screen of death. Rekan-rekan, apakah salah seorang atau beberapa di antara kalian yang menonton video saya ini mengalami blue screen dengan kode critical structure corruptions? Mau tahu cara mengatasi error ini? Stick around. Without further ado, let's get tutorial started. Rekan-rekan sekalian, ada banyak jenis blue screen. Apakah itu di Windows 7, 8, 10, maupun yang terbaru ini yang namanya Windows 11. Dan salah satu jenis blue screen of death atau blue screen error itu atau stop code itu adalah critical structure corruptions. Ada beberapa penyebab daripada critical structure corruption ini, diantaranya pertama, kegagalan perangkat keras. Yang kedua, hard disk ataupun SSD kamu itu rusak. Yang ketiga, bisa karena kerusakan sistem. Dan yang keempat, bisa juga karena driver yang rusak dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang tanpa lama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke caranya. Kawan-kawan sekalian, sebelum saya masuk ke caranya, saya ingin minta kembali kepada teman-teman yang baru nonton video saya, baru mendapatkan channel saya, please bantu saya dengan cara subscribe. Kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa tekan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke, rekan-rekan sekalian, hal yang pertama yang kamu harus lakukan ketika kamu mendapatkan error ini adalah coba kamu cek hard disk kamu ya. Jadi jangan mentang-mentang, oh udah bagus nih, udah kembali normal. Tidak teman-teman ya. Kalau sekali kamu mendapatkan blue screen of death dan kamu tidak berusaha untuk memperbaikinya atau mengatasinya, tunggu ya beberapa saat kemudian, bisa hari, bisa minggu, bisa juga mungkin bulanan, dan itu nanti akan berganti-ganti. Jadi kamu harus segera cepat atasinya. Jadi yang pertama, kalau kamu mendapatkan error ini ya, critical structure corruption ini adalah, coba kamu cek dulu hard disk kamu. Kita ambil cara yang mudahnya saja teman-teman ya. Jadi kamu masuk disk PC ya. Nah, di sini kamu klik kanan saja, local DC. Kamu klik kanan, kemudian kamu masuk ke properties. Rekan-rekan, di properties ini kamu menuju kepada tools yang ini ya. Nah, kemudian kamu cek di sini. Kamu cek ya. Kamu bisa lihat di sini, you don't need to drive this scan. Kamu nggak perlu scan drive saya karena saya nggak ada masalah ya. We haven't found any errors. Tidak ada error di sini. Tapi untuk tutorial ini nggak apa-apa ya. Saya scan saja. Kita tunggu sampai dia selesai teman-teman. Oke, your drive was successfully scanned. Drive kamu sudah sukses di scan. Windows successfully scanned this drive. No errors were found. Tidak ada error ditemukan. Jadi teman-teman, kalau kamu mungkin mengalami blue screen of death, kamu mungkin tidak begini ya. Kamu akan mendapatkan ada error. Oke, kita tutup. Nah sekarang teman-teman, setelah kamu jalankan cek disk ini, sekarang menuju ke cara yang kedua, yakni coba kamu jalankan SFC scan. Apa itu SFC? Ya, ini sistem file checker. Jadi sistemnya ini dicek apakah ada kerusakan atau tidak. Kalau ada kerusakan, ada yang hilang, dia akan perbaiki dengan sendirinya. Caranya gimana? Kita masuk CMD, ketikkan di sini CMD. Lalu jangan lupa ya, run as administrator, jalankan sebagai administrator teman-teman. Ini, di sini jangan lupa kamu tuliskan ya, SFC spasi garis miring scan. Now jangan lupa ya, N-nya ada 2. Sebelum saya enter, ini sudah ratusan kali saya lakukan teman-teman ya, karena ini adalah tools yang bagus sekali yang bisa mengobati, memperbaiki, mengatasi yang namanya blue screen. Kita enter. Dia bilang di sini ya, this process will take some time. Proses ini butuh waktu. Kalau laptop kamu bagus ya, prosesornya bagus, kamu pakai SSD, RAM kamu gede, mungkin kisarannya itu 2-5 menit. Nah saya di desktop saya ini, saya butuh waktu sekitar 1-2 menit. Kamu bisa lihat ya, ini sudah 23%. Kita tunggu sampai habis teman-teman. Oke,
Windows Resource Protection didn't find any integrity violation. Jadi sumber proteksi Windows tidak menemukan kesalahan ya, pelanggaran di sini. Jadi semuanya baik-baik saja. Kita exit. Ini cara yang kedua rekan-rekan ya. Nah sekarang kalau kamu sudah lakukan itu, kita masuk kepada cara yang ketiga ya. Ini apa itu? Kamu tolonglah ya, karena ini penyebabnya kebanyakan daripada hardware. Jadi tolong kamu update driver, terutama itu adalah yang namanya kartu grafis atau display adapter. Bukan berarti yang lainnya tidak perlu ya, kamu bisa ceknya nanti ya. Caranya gimana? Kita cek di sini ya. Kita masuk teman-teman. Ini device manager, ini device manager. Di device manager ini kamu lihat baik-baik ya. Ada nggak masalah dengan kamu punya ini ya, display adapter ini. Ya, jadi kamu klik kanan di sini, lalu kamu update driver, kamu search automatically for drivers. Nah, dia selalu bilang rata-rata begini teman-teman. Kalau kamu melihat sini ya, the best driver for your device are already installed ya. Driver terbaik untuk alatmu ini, PC-mu, laptopmu sudah diinstal. Sebetulnya cara yang terbaik ini bukan yang ini. Ya, ini hanya untuk ya, device manager ini hanya untuk mengetahui bahwa ada yang sudah tua, sudah usang atau tidak. Yang terbaik itu teman-teman, kamu pergi kepada manufacturer, produsen daripada laptop kamu ya. Websitenya kamu lihat di sana, ada nggak pembaruan yang terbaru untuk kartu grafis kamu. Kalau ada, download segera dan kamu install cepat-cepat. Nah itu cara yang ketiga teman-teman. Yang keempat ini adalah coba kamu cek hardware kamu ya. Mulai dari RAM kamu, motherboard kamu, PSU kamu atau power supply unit kamu dan lain sebagainya. Nah salah satu cara untuk melakukan itu, Windows itu memiliki alat namanya Windows Memory Diagnostic. Jadi bukan hanya untuk RAM ini, semuanya juga dia akan diagnosa, dia akan kenali dulu apakah ada yang salah atau tidak. Caranya gimana? Kamu ketik saja di search ini Windows Memory, ini sudah ada ya, Windows Memory Diagnostic. Kamu buka ini. Di sini teman-teman, jangan mentang-mentang kamu bisa masuk ke Windows kamu setelah kamu blue screen, kamu tidak perbaiki, please ya. Kalau kamu tidak segera perbaiki, kamu akan mengalaminya lagi, mungkin akan berubah lagi. Kalau sudah berubah-ubah terus, itu jadi parah kenanya. Jadi, langsung kamu restart now and check for problems. Ini recommended ya, kecuali kamu sedang melakukan sesuatu yang ya misalnya penting sekali, baru ini check for problems the next time I start computer. Ya, kalau kamu betul-betul mengalami yang namanya blue screen, kamu langsung pilih yang ini. Ini butuh waktu teman-teman, bisa saja dari 30 menit sampai 2 jam. Tergantung seberapa parah sistem kamu, seberapa parah hardware kamu ya. Jadi ini butuh waktu ya, 30 sampai 2 jam lah. Oke? Jadi itu teman-teman ya. Nah itu cara yang keempat ya, cek hardware kamu melalui Windows Memory Diagnostic Tool. Nah sekarang kalau kamu sudah lakukan itu misalnya ya, sekali lagi cara pertama, kedua, ketiga, keempat ini wajib. Nah gimana dengan cara yang kelima? Yang kelima ini sebetulnya antara wajib dengan tidak ya. Kenapa saya bilang sebetulnya antara wajib dengan tidak? Karena ini agak rumit caranya ya, jangan sampai nanti kamu melakukan kesalahan dan nggak baik jadinya. Tapi tetap saya harus beritahu ya, nih apa itu? Jalankan yang namanya clean boot atau boot bersih. Caranya gimana? Kamu tuliskan saja di sini msconfig. Ya ini sistem configuration teman-teman. Kita buka ini. Di sini ya, saya kasih lihat dulu. Kamu masuk kepada ini services yang ini. Kemudian kamu hide all Microsoft services. Kamu sembunyikan semuanya layanan daripada Microsoft. Kamu ginikan. Setelah itu kamu disable all, matikan semuanya kecuali punyanya Microsoft, kamu disable all. Oke, sudah. Setelah itu teman-teman, jangan lupa ya, kamu masuk startup ini, lalu kamu open task manager. Nah, di sini kamu matikan semua yang enable, kamu matikan semuanya yang berjalan. Ini juga pokoknya semuanya matikan semuanya, ya. Nah, setelah kamu matikan semuanya, misalnya ya, kita kasih contoh saja. Ini mana, kita kasih contoh inilah OneDrive and Support Assistant Tray, kita disable gini. Oke, nah sudah itu kamu tutup ini.
Nah, kita kembali kemari, lalu kamu apply kan teman-teman ya, kamu apply kan, lalu kamu oke kan. Nah setelah itu kamu disuruh untuk restart, jadi kamu langsung restart. Kalau dia bagus berarti ada service atau ada layanan yang tidak beres. Layanan ini menyangkut tentunya yang dari apa yang namanya software ya, ini tidak menyangkut hardware, kebanyakan softwarenya. Jangan lupa setelah kamu lakukan itu teman-teman, kamu kembalikan lagi. Jadi kamu kembalikan lagi, kamu masuk lagi services yang ini. Kemudian ini kamu matikan ya. Ini kamu uncheck kembali. Setelah itu kamu apply kan, lalu udah tutup. Itu ya. Setelah kamu jalankan itu ya, misalnya, dan beberapa hari kemudian kamu mengalaminya lagi misalnya ya, kamu sudah lakukan yang terbaik untuk laptop kamu, komputer kamu, maka sekarang giliran yang terakhir teman-teman, coba jalankan aja lah reset ya. Jadi kalau sudah sering sekali mengalami blue screen, lebih baik kamu reset saja. Reset itu ada dua teman-teman. Yang pertama keep my file, yang kedua remove everything. Terserah kamu pilih yang mana aja. Caranya gimana? Kamu masuk saja Windows logo plus i setting. Di sini kamu masuk recovery teman-teman yang ini. Kemudian kamu pilih reset this PC. Ini ada dua pilihannya rekan-rekan ya. Kamu bisa keep my file, artinya semua file-file pribadi kamu itu akan disimpan. Yang kedua remove everything. Terserah. Saran saya sebetulnya ya, kalau kamu mau betul-betul bersih, remove everything. Artinya semua data pribadi kamu, semua aplikasi akan dihapus tentunya ya. Kalau itu mau bersih, tapi kalau kamu mau tetap file-file kamu disimpan ya pakai yang ini. Oke, jadi jangan lupa itu ya. Kamu lakukan reset kalau sudah berulang kali mendapatkan yang namanya blue screen of death. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Cara mengatasi dan juga memperbaiki yang namanya critical structure corruption error. Ini adalah blue screen of death atau blue screen error atau juga stop code. Jadi kalau kamu mengalami ini ya kamu ikutin semuanya lah ya, terutama 1 sampai dengan 6 ya. 1 sampai dengan 5. Yang ke-6 mungkin terserah kamu. Kalau kamu mau reset silakan reset, kalau nggak mau nggak apa-apa. Oke, kalau kamu suka video saya, beri saya suka. Kalau kamu nggak suka nggak apa-apa, tapi tolong beri juga saya suka. Kalau masih ada komentar atau hal-hal yang kamu tanyakan, tanyakan saja. Dan jangan lupa teman-teman, saya harus meminta kalian ini untuk subscribe yang belum subscribe. Kasih saya suka kalau kamu suka. Dan akhirnya thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.